Kakak Gus Baha yakin Anies mampu wujudkan Indonesia adil dan sejahtera. Dia meyakini jika menjadi presiden, Anies mampu melaksanakan amanat konstitusi. Berdasarkan rekam jejaknya selama memimpin Jakarta, dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak tergoda melakukan nepotisme, tidak mendekat dengan pemilik modal dan serius menangani urusan rakyat banyak. Kita boleh berharap Anies akan membawa Indonesia menuju negara adil dan sejahtera, kata Gus Mahasin. Ulama terkemuka pimpinan Pondok Pesantren Al-Tahfidzul Quran Narukan Rembang Kiai Haji Nasirul Mahasin menyatakan keyakinannya bahwa Anies Baswedan mampu mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur dalam lindungan Tuhan yang mengayomi seluruh rakyat tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras dan antar golongan, sara. Dia menyatakan hal itu dalam podcast di channel The Spokesperson yang ditayangkan di YouTube pada 1 Juli 2023. Video yang berdurasi sekitar 9 menit itu sudah ditonton oleh 2.200 orang, disukai oleh 142 orang dan dikomentari oleh 20 orang yang sebagian besar mendukung pernyataan ulama terkenal tersebut. Gus Mahasin, panggilan akrabnya, merupakan salah seorang ulama terkemuka dari Rembang, Jateng. Dia adalah kakak kandung dari alim yang juga terkenal yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Sakim yang dikenal dengan sebutan Gus Baha. Seorang ulama populer yang sampai saat ini mempunyai ribuan murid langsung dan ratusan ribu lagi murid yang secara rutin mengikuti pengajiannya lewat media sosial. NU, kata Gus Mahasin, sejak berdirinya selalu memperjuangkan 3 ukhuwah, persatuan, yaitu Islamiyah, agama Islam, Watoniyah, negara Indonesia, dan Basyariah, umat manusia. Hanya Anies yang bisa diharapkan mengembangkan 3 ukhuwah itu. Saya tidak meremehkan yang lain, tetapi, begitulah adanya, kata Kiai yang masa mudanya sempat menjadi wartawan di Jakarta itu. Putra terbaik. Secara objektif, Gus Mahasin menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah salah seorang putra terbaik bangsa yang punya akhlak yang baik, akhlakul karimah, santun, penuh tata krama, menghormati ulama, menghargai pendapat orang lain. Presiden yang akan datang harus memberikan jaminan dalam 2 hal yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ini hal yang terpenting. Dalam bahasa Al-Quran seorang pemimpin itu harus memberikan rakyatnya, negeri yang adil, aman dan sejahtera di bawah lindungan Tuhan atau baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya yakin Anies bisa mewujudkan negara ideal tersebut, kata Gus Mahasin. Ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua, katanya, tidak akan terwujud kalau negara tidak menjalankan keadilan dan mengusaha kesejahteraan. Sayangnya, sudah 78 tahun kemerdekaan, cita-cita proklamasi itu makin jauh dari tercapai, sesalnya. Dia meyakini jika menjadi presiden, Anies mampu melaksanakan amanat konstitusi. Berdasarkan rekam jejaknya selama memimpin Jakarta, dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak tergoda melakukan nepotisme, tidak mendekat dengan pemilik modal dan serius menangani urusan rakyat banyak. Kita boleh berharap Anies akan membawa Indonesia menuju negara adil dan sejahtera, kata Gus Mahasin. Kakak Gus Baha, pendidikan pesantren akan maju jika Anies jadi presiden. Kiai yang disapa dengan panggilan Gus Mahasin itu merupakan sosok yang karismatik. Dia adalah kakak kandung dari alim terkenal yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang akrab dipanggil Gus Baha. Ilmu Gus Baha sangat tinggi dan sudah menerima status sebagai wali dari ulama sufi di Jawa. Ulama terkenal dari Pondok Pesantren Al-Tahfidzul Quran Narukan Rembang Kiai Haji Nasirul Mahasin menyatakan keyakinannya bahwa dunia pesantren akan makin maju jika Anies Rashid Baswedan menjadi presiden. Dia mengerti luar dan dalam dunia pesantren yang bukan hanya mengajarkan ilmu tetapi juga akhlak. Ia menyatakan hal itu dalam podcast di channel The Spokesperson yang ditayangkan di YouTube, 1 Juli 2023. Video berdurasi sekitar 9 menit itu sudah ditayangkan sebanyak 2.000 kali, disukai oleh 140 orang dan dikomentari oleh 19 orang. The Spokesperson sendiri sudah disubscribe sebanyak 5.100 orang. Kiai yang disapa dengan panggilan Gus Mahasin itu merupakan sosok yang karismatik. Dia adalah kakak kandung dari alim terkenal yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang akrab dipanggil Gus Baha.
Ilmu Gus Baha sangat tinggi dan sudah menerima status sebagai wali dari ulama sufi di Jawa. Pesantren, kata Gus Mahasin, sangat penting dalam menjaga marwah Islam, marwah keluarga dan kesucian jiwa manusia. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Pesantren adalah lembaga pendidikan tua yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren adalah pilar pendidikan yang paling penting. Tidak boleh ada intervensi atau kegiatan yang bertujuan langsung atau tidak untuk melemahkan peranan pesantren, kata ulama yang semasa mudanya pernah menjadi wartawan di Jakarta itu. Perlu pembaharuan. Memang diperlukan pembaharuan seperti dalam sistem dan metode didaktika, tetapi yang penting jangan sampai keluar dari marwahnya bahwa sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga akhlak yang sempurna. Ini sesuai dengan hadits Nabi bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menurut data yang dia terima, pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama ada sekitar 30.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang ada beberapa macam baik yang tradisional maupun modern. Masih ada yang tetap pertahankan salaf kitab kuning. Ada juga yang sudah menerapkan jenjang pendidikan formal. Ada juga di samping belajar dan mengaji diberi keterampilan bertani atau bertukang. Yang terpenting dalam pengembangan pesantren adalah regulasi yang ada tidak hanya bertujuan mencetak orang pintar tetapi juga berguna dan bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan negara. Masalahnya sekarang, tanya Gus Mahasin, siapakah orang yang cocok dan mengerti untuk mengurus dunia pendidikan pesantren? Dari 3 nama yang disebut-sebut sebagai capres itu, yang paling mengerti dan mampu mengembangkan dan membuat dunia pesantren semakin baik adalah Anies Baswedan. Sebagai pendidik yang lama bergelut di bidang pendidikan, Anieslah yang mempunyai konsep bagaimana memajukan dunia pesantren, kata Gus Mahasin. Diakuinya, Anies pernah datang ke pesantren asuhannya di Narukan untuk bertemu dia dan Gus Baha. Mereka diskusi berjam-jam. Saya melihat dia mempunyai konsep tentang mengembangkan dunia pesantren. Konsepnya dahsyat dan realistik. Sangat mungkin untuk dilaksanakan, demikian Kiai Haji Nasirul Mahasin.